Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Selanjutnya kita memasuki mata pelajaran tematik. Tema 2 yaitu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Materi subtema 1 yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya pada materi hari ini kita memasuki pembelajaran 4 yaitu materi Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Kita langsung ke materi ya. Materi yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Masih tentang dongeng ya anak-anakku. Silahkan kalian baca dan pahami dengan seksama dongeng berikut yang berjudul Moi si anggrek yang sombong. Kalian bisa membaca di buku kalian ya, yang ada di halaman 17 dan halaman 18. Setelah kalian membacanya, pasti kalian tahu apa pesan moral dari cerita dongeng tersebut. Ya, dari cerita dongeng tersebut mengingatkan bahwa kita tidak boleh bersikap sombong. Jika kita sombong, maka hidup kita akan penuh kesengsaraan. Seperti dongeng Moi si anggrek yang sombong. Pada dongeng tersebut menceritakan bahwa si Moi merasa tinggi hati karena ia menjadi bunga kesayangannya Pupi. Dan ia merasa bahwa ia yang paling cantik di antara bunga-bunga yang lainnya. Sehingga dirinya selalu meremehkan teman-teman di sekitarnya. Namun suatu ketika Pupi selama 2 hari tidak pulang. Moi termenung, ia kehausan. Bunganya pun satu persatu layu, bahkan jatuh. Moi menangis kesakitan, batang dan daunnya koyak, dan bunganya pun bahkan tidak tersisa. Dan kini tubuh yang sempurna itu tumbang. Akhirnya si Moi mati. Nah anak-anak, setelah kalian mengetahui pesan moral dari cerita dongeng si anggrek yang sombong, kalian pasti tahu kan bagaimana watak si Moi? Iya, betul sekali. Watak si Moi adalah sombong. Jadi anak-anak, di dalam sebuah cerita atau dongeng itu biasanya mengandung unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam dongeng ada 5. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, penokohan atau watak tokoh. Yang keempat, latar. Dan yang terakhir, yang kelima, amanat. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, tema. Tema adalah suatu ide pokok atau konsep pikiran tentang suatu hal yang salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Selanjutnya, unsur intrinsik dalam dongeng yang nomor 2 adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang dijalin dengan seksama. Alur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur campuran. Kita bahas yang pertama dulu. Alur maju. Alur maju adalah teknik penceritaan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir dengan runtut. Selanjutnya, yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah teknik penceritaan rangkaian pada peristiwa dari yang paling akhir kemudian berbalik ke peristiwa yang paling awal.
Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya, unsur intrinsik yang nomor 3 adalah tokoh dan watak tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku mengemban peristiwa dalam cerita fiksi atau peran yang ada di dalam cerita atau dongeng tersebut. Selain tokoh, ada juga watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Watak tokoh dalam sebuah cerita adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Watak tokoh dalam cerita atau dongeng dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Kita bahas yang pertama dulu. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam drama yang dimunculkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam cerita. Sikap tokoh protagonis adalah baik, ramah, dan suka menolong. Selain itu, tokoh ini selalu menampilkan kebaikan. Watak tokoh yang nomor 2 ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan protagonis. Sifat dari tokoh antagonis adalah jahat dan pendendam. Tokoh ini selalu menentang kebaikan. Selanjutnya, watak tokoh yang nomor 3 ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang pendamai, yaitu tokoh yang tidak memiliki sifat protagonis dan antagonis. Sifat dari tokoh tritagonis adalah penengah. Namun, tokoh tritagonis ini tokoh yang selalu mendukung tokoh protagonis untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, unsur intrinsik yang nomor 4 adalah latar. Latar dalam suatu cerita atau dongeng dapat berupa latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Latar tempat merupakan keterangan dalam cerita yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Contoh latar tempat ini seperti di hutan, di sungai, di suatu kerajaan, di gunung, di desa, dan lain-lain. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng. Misalnya peristiwa pagi hari, malam hari, atau setahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini yaitu menjelaskan mengenai suasana saat peristiwa dalam dongeng terjadi. Misalnya seperti suasana menyedihkan, suasana menggembirakan, mendung, matahari bersinar terik, gelap gulita, atau suasana angin bertiup sepoi-sepoi. Dan yang terakhir, unsur intrinsik yang nomor 5 adalah amanat. Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya. Pesan moral tersebut nantinya dapat dijadikan contoh oleh pembaca atau audiens sepanjang hidupnya. Jadi anak-anak, di dalam sebuah dongeng atau cerita itu terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik tersebut ada 5: tema, alur, penokohan, watak tokoh, latar, dan
amanat. Sekarang silahkan kalian catat unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng di buku tulis kalian ya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu PPKN KD 3.1 dan 4.1. Elsa tidak sengaja memecahkan pot bunga ketika sedang bermain. Dengan perasaan bersalah, Elsa meminta maaf kepada ibunya. Tidak perlu takut untuk meminta maaf, karena meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Dengan meminta maaf, perasaan kita akan menjadi lega. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga akan tetap baik. Andi semalam tidur terlalu malam karena ia nonton TV. Keesokan harinya, Andi bangun kesiangan. Andi pun tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Andi terlambat masuk kelas. Dia pun meminta maaf kepada bapak dan ibu guru bahwa ia terlambat. Selanjutnya, Susi tidak datang saat janjian bersama teman-temannya. Dia lupa bahwa hari ini adalah latihan menari. Ia pun meminta maaf karena tidak hadir latihan. Nah anak-anak, setiap kita melakukan kesalahan, jangan lupa meminta maaf ya. Karena meminta maaf itu merupakan sifat terpuji. Selanjutnya kita memasuki materi PJOK. Di pembelajaran 2, kalian sudah mempraktekkan gerakan meliuk dan memutar badan. Sekarang, mari kita praktekkan gerakan dasar memutar badan kembali. Selain untuk kesehatan, gerakan ini juga sangat berpengaruh terhadap otot-otot kalian. Lakukan gerakan 2 ini sesering mungkin ya, agar terbiasa. Begini langkah-langkahnya. Posisi awal, kalian berdiri tegak. Kaki dibuka selebar bahu. Selanjutnya, rentangkan tangan ke samping kanan dan kiri. Kemudian, putar tubuh ke samping kanan dan kiri secara bergantian. Ingat ya, posisi kaki diam menghadap ke depan. Lakukan gerakan tersebut dengan hitungan 4 kali 8. Untuk gerakan meliukkan badan, langkah awalnya adalah setelah kalian melakukan gerakan di atas, angkat kedua tangan ke atas. Lalu, liukkan badan ke samping kanan dan kiri dari segala arah. Jika sudah, ulangi gerakan tersebut secara berulang-ulang. Dengan melakukan gerakan-gerakan tersebut, otot yang ada di tubuh kalian akan kuat dan kesehatan terjaga. Alhamdulillah, materi pembelajaran 4 subtema 1 tema 2 telah selesai. Sekarang kerjakan tugas latihan pembelajaran 4 di halaman 19 dan halaman 20. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.